Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengoperasikan dalam membuat tabel di PHP MyAdmin dengan database MySQL. Dan sekaligus saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendownload XAMPP yang menjadi server yang digunakan dalam membuat tabel PHP MyAdmin. Selamat menyaksikan. Untuk mengoperasikan program MySQL Database dan tools PHP MyAdmin, itu harus mendownload dulu perangkat lunak XAMPP. Buka browser, kemudian buat pencarian XAMPP. XAMPP ini sudah mencakup semua server. Salah satunya program MySQL Database dan PHP MyAdmin. Jadi di dalam XAMPP ini kita bisa mengelola bagian PHP MyAdmin. Download, kemudian pilih sesuai versi laptop masing-masing. Karena saya 64 bit, jadi saya mendownload di bagian 64 bit. Sini saja. Sambil menunggu ya proses downloadnya. Program XAMPP ini sudah terdownload. Kita akan melakukan install dengan klik kanan kemudian run as. Tunggu sebentar. Di sini klik yes. Nanti akan muncul tampilan XAMPP-nya untuk mendownloadnya. Klik OK. Kemudian klik next di bagian ini. Nah, untuk server yang akan kita pakai bagian Avast dan MySQL. Untuk bagian yang 3 ini kita hapus saja. Kemudian yang di bawah ini program language-nya ini sesuai default saja, nggak usah diganggu. Kemudian ini kita centang di bagian PHP MyAdmin. Kemudian klik next. Dan akan tersimpan di folder program disk C. Dan next. Untuk bahasanya pilih English saja, kemudian next. Oke. Di sini akan menunggu untuk installnya sekitar beberapa menit, dan jika ada notifikasi yang keluar, klik allow access nanti. Setelah XAMPP sudah terinstall, maka tampilan yang muncul seperti ini. Jadi setelah penginstalan itu selesai, maka ada perintah finish. Kita klik bagian finish itu, kemudian jendela yang akan muncul adalah ini. Karena tadi pas penginstalan, kita hanya centang 2 server ini, Apache dan MySQL, maka yang 2 server inilah yang bisa kita gunakan dalam PHP MyAdmin. Kita lanjut. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat tabel di PHP MyAdmin dengan database MySQL. Nah, sebelum masuk ke bagian PHP MyAdmin, kita buka dulu bagian XAMPP atau SAM Control Panel. Nah, di bagian Control Panel ini kita harus men-start bagian modul ini. Ada 2, Apache dan MySQL. Ini harus di start. Setelah di start, baru masuk ke bagian admin di MySQL ya. Ini membuka PHP MyAdmin. Setelah di start, baru bisa membuka PHP MyAdmin. Oke, ini tampilan PHP MyAdmin dalam mengelola atau membuat tabel yang kita inginkan. Setelah itu, klik bagian basis data. Oke. Di sini saya membuat nama basis data atau nama tabel yang saya inginkan. Ini data mahasiswa.
Ini biarkan default, nggak usah diganggu, nggak usah diganti. Kemudian klik buat. Di bagian ini saya buat nama tabelnya itu pendaftaran mahasiswa. Oke. Di jumlah kolomnya ini bisa diatur sesuai yang diinginkan. Kalau mau 10 juga bisa, tinggal klik bagian ini di atasnya. Kalau mau lebih sedikit, oke. Karena yang saya inginkan 6, saya buat kolomnya 6. Kemudian klik buat. Oke, di bagian tampilan ini, di sini kita bisa mengedit nama-nama kolom yang akan kita buat. Tadi kan kita buat kolom 6. Jadi kita buat nama-namanya, nama kolomnya itu. Nah, di bagian pertama saya buat nama kolomnya itu ID mahasiswa saja ya. ID mahasiswa. Oke. Di sini saya biarkan INT saja. Tidak perlu diganti karena saya nanti akan membuat ID mahasiswanya itu otomatis masuk ke dalam tabel. Angkanya itu akan diurutkan otomatis sesuai dengan jumlah nama mahasiswa. Jadi kalau ingin otomatis itu klik bagian ini, index. Klik bagian ini, centang. Nah, ada tampilan primary. Primary ini otomatis masuk ke dalam tabel. Oke. Yang kedua, saya buat nama kolomnya itu nama mahasiswa saja ya. Nama mahasiswa. Oke. Di bagian tipe datanya atau jenis datanya saya buat varchar. Kenapa saya buat varchar? Karena saya ingin membuat jumlah karakter yang saya inginkan di dalam tabel. Saya buat maksimumnya itu 50. Takutnya ada nama mahasiswa yang kepanjangan. Nah, saya jelaskan sedikit untuk bagian jenis data ini kan ada 3. Ada 5. Numerik, tanggal dan waktu, string, spasial, dan JSON. Untuk yang digunakan dalam membuat teks atau karakter kata itu ada beberapa jenisnya. Yang saya gunakan tadi varchar. Varchar dan char itu hampir sama. Karena char dan varchar itu bisa kita tentukan jumlah karakternya. Di sini kan saya tentukan jumlah karakternya maksimumnya 50. Tetapi kalau misalkan di bagian bawah ini thin text, text, medium text, long text, dan ke bawahnya ini udah ada ketentuan jumlah karakter maksimumnya. Kalau binary dan var binary itu hampir sama dengan char dan varchar. Tetapi penyimpanannya itu bukan per karakter, tapi per bit. Jadi ini tidak mendukung dalam membuat tabel yang saya inginkan. Thin block, block, medium block, dan long block itu juga penyimpanannya itu dalam bentuk bit, bukan karakter kata. Nah, kalau enum, pilihan enum itu untuk membuat tipe data yang bisa dibuat pilihannya atau kita buat value. Contohnya tinggi, rendah, laki-laki, perempuan. Tapi nanti kita praktekkan di bagian tabel ini ya. Nah, saya buat tabel nama kolom yang ketiga, jenis kelamin. Oke, di bagian jenis kelamin ini kita akan buat enumnya. Jadi di sini saya akan buat pilihan laki-laki dan perempuan. Nah, karena ini saya buat pilihannya, jadi saya pilih enum. Oke. Di bagian enum ini kita akan membuat pilihan data yang akan mendukung nama mahasiswa. Di bagian ini kita klik edit.
kita buat laki-laki dan perempuan. Jadi nanti tinggal diklik-klik, nggak perlu ditulis lagi laki-laki gitu. Jadi tinggal diklik nanti. Ini memudahkan kita. Laki, kemudian perempuan. Oke, kirim. Oke, kemudian ini saya buat umur. Ini kan bagian angka numerik. Di sini buat bagian numerik ya, maaf. Kenapa sama? Tin yin. Nah, kenapa saya pilih tin yin? Karena jumlah angka di bagian umur itu hanya sedikit kan, palingan hanya 2. Karena karakter di bagian numerik ini juga ada jumlah maksimumnya. Jadi saya pilih bagian atas ini karena jumlahnya memang sesuai dengan tabel saya begitu, hanya 2 angka saja saya butuhkan. Kemudian bagian sini domisili, saya buat nama kolomnya domisili. Domisili ini saya buat bebas sih, mau tinted text. Saya pilih tinted saja ya. Karena tinted kan hanya sampai 255 ya. Karena domisili juga tidak terlalu panjang kata-katanya. Saya pilih ini saja. Kalau bagian yang saya pilih ini tidak perlu dibuat karakternya ya seperti ini. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, jar dan varchar itu yang kita sesuaikan jumlah karakternya. Tapi kalau thin text, medium text, long text itu sudah ada batas karakternya. Oke. Bagian ini kita buat tanggal dan waktu pendaftaran. Ini kan pendaftaran mahasiswa tadi. Tanggal strip waktu. Tanggal atau waktu pendaftaran. Singkat saja ya. Oke. Di sini saya buat bagian date karena itu tentang tipe data tanggal dan waktu. Ini. Nah, tanggal dan waktu ini juga ada jenis-jenis tipe datanya. Sini saya jelaskan sedikit untuk tipe datanya. Kalau misalkan dia data itu hanya berisi tahun, bulan, dan tanggal. Kalau dia data. Kalau dia date. Kalau date time itu berisi data tanggal lengkap dengan waktu. Sesuai yang kita inginkan. Karena saya mau tanggal dan waktu, jadi saya pilih nanti date time. Kalau timestamp itu digunakan untuk menampilkan data tanggal lengkap dengan waktunya juga, namun dengan format yang lebih beragam. Kemudian kalau time itu menampilkan hanya waktu saja, tidak menampilkan data, tanggal, tahun gitu. Kalau misalkan dia years, itu hanya tahunnya saja. Namanya year, berarti hanya tahunnya saja. Saya pilih bagian date time. Oke. Sini sudah lengkap ya, sudah terisi 6 nama kolom: ID mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, umur, domisili, tanggal, strip waktu pendaftaran. Sudah sesuai? Oke. Kemudian masuk ke bagian bawah. Ini dibiarkan saja ya, tidak perlu ganti atau diedit karena sesuai dengan kebutuhan tabel yang saya buat juga. Oke. Klik bagian ini, simpan. Oke. Masih nama kolomnya yang dibuat, jadi saya klik bagian tambahkan. Tambahkan ini kita akan mengedit bagian barisnya ke bawah. Isinya lah. Nah, udah.
karena tadi ID mahasiswa saya buat otomatis, jadi saya tidak perlu mengisi bagian ini. Jadi saya langsung masuk ke nama mahasiswa. Karena saya menginginkan 10 nama mahasiswa, saya buat ini nanti 10 ya, barisnya ke bawah. Pertama saya buat namanya Randy. Jenis kelaminnya tinggal dipilih, karena tadi sudah sesuai dengan tipe datanya. Laki-laki, kemudian umurnya itu 25 saja. Domisilinya kita buat Medan Baru ya contohnya. Oke, bagian waktu, tanggal atau waktu pendaftaran ini kita tinggal klik bagian ini. Klik bagian ini. Nah, saya buat, biasanya kalau mendaftar itu di bulan Juni, Juli, karena masuknya nanti di bulan Agustus atau September. Jadi saya buat bagian Juli saja, contohnya dia mau tanggal 11. Waktunya kita ganti jam 10 saja ya, jam 10. Oke, baris pertama sudah selesai, masuk ke baris kedua. Ini dibiarkan ya, karena ini otomatis. Masuk ke nama mahasiswa, coba Fenty. Kemudian umurnya, ini perempuan, umurnya 30 aja. Ini saya buat daftar mahasiswa yang contohnya melanjut magister ya, karena saya buat umurnya yang udah tua, bukan yang baru masuk. Oke. Dan Selayang. Ini saya buat Oke, sudah 2 ya. Penambahan baris datanya di bagian kolom, setiap kolom sudah terisi dengan 10 baris. Di sini kan untuk penambahan barisnya. Karena baris yang tersedia saat diklik tambahkan itu hanya 2 baris. Tapi kalau kita ingin menambahkan sesuai baris yang diinginkan, tinggal tambahkan di bagian sini. Ini kan untuk menambahkan, ini untuk mengurangi. Oke. Klik kirim di bagian sini ya. Kirim. Oke. Ini bagian tampilannya setelah dibuat barisnya, isinya. Kemudian untuk melihat susunannya, susunan kolom dan baris ke bawah, itu klik bagian jelajahi. Jelajahi. Klik bagian ini. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bagian ID mahasiswanya sudah langsung muncul, sudah otomatis sesuai dengan jumlah nama mahasiswa yang dibuat di dalam tabel. Nah, di bagian sini sudah ada nama-namanya. Di jenis kelamin sudah ada sesuai dengan sesuai dengan pilihan yang sudah dibuat, yang sudah kita buat valuenya. Ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian umur sudah tersusun rapi, domisili juga sudah tersusun rapi, ini tanggal dan waktu pendaftarannya. Ingin mengedit bagian kolom dan baris yang sudah dibuat tabelnya, tinggal ada pilihan ubah, salin, hapus di bagian sampingnya atau di bagian bawahnya juga ada. Contohnya, kita ubah bagian baris yang 1 dan 2. Centang bagian ini, kemudian klik bagian bawah ubah. Karena kalau misalkan klik bagian sini, ini kan satu-satu. Tapi kalau misalkan klik bagian bawah, ini langsung
tampil sesuai dengan yang kita centang gitu. Nah, di sini yang ingin diubah hanya 2 baris yang sudah dicentang tadi. Nah, yang tampil hanya 2 baris. Oke. Tinggal klik ini saja. Kalau sudah diubah datanya, tinggal klik bagian ini. Oke, kalau misalkan juga mau mengubah semuanya, tinggal pilih bagian sini. Pilih semua. Oke, tinggal klik bagian ini, ubah. Oke, jadi sekian tutorial yang bisa saya sampaikan untuk menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Terima kasih.